Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah agar kita bisa belajar bersama dan beribadah kepada Allah. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, kita doa dulu yuk sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami pemahaman. Hari ini kita akan belajar pelajaran 1, yaitu Nabi Muhammad SAW teladanku. Teladanku itu adalah contoh bagi kita semuanya sebagai umat Islam. Kita harus mencontoh sikap Nabi Muhammad. Yuk kita buka buku cetaknya pada halaman 1. Sudah dibuka halaman 1? Nah, di halaman 1 ada berapa gambar anak-anak? Ada 4 gambar. Kita lihat mulai dari gambar 1.1. Di gambar 1.1 ada siswa yang sedang apa ya itu? Iya, ada siswa yang sedang main lompat tali di halaman sekolah. Tetapi itu ada satu anak yang tidak ikut bermain, dia hanya melihat saja. Dia adalah si Udin. Dia tidak ikut bermain, akan tetapi dia hanya melihatnya. Apa yang dilakukan Udin selanjutnya ya? Kira-kira kita lihat di gambar 1.2. Nah, di gambar 1.2 ini anak-anak sudah selesai bermain. Itu apa ya yang dilakukan Udin? Dia menemukan apa itu? Menemukan uang. Apa ya yang dilakukan Udin ketika dia menemukan uang yang bukan miliknya di halaman sekolah? Nah, kita lihat di gambar selanjutnya, yaitu gambar 1.3. Di gambar 1.3, apa yang dilakukan Udin setelah menemukan uang? Iya, dia memberikan kepada Bu Guru karena tahu kalau uang itu bukan miliknya. Dia tidak berani mengambilnya. Selanjutnya, apa yang dilakukan Bu Guru ketika sudah dikasih uang sama si Udin? Iya, diumumkan di kelas karena itu bukan uang miliknya. Jika kita menemukan barang apapun, yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kepada pemiliknya. Jika kita tidak tahu pemiliknya, kita berikan kepada Bapak Ibu Guru. Setelah Bapak Ibu Guru diberi, pasti akan mengumumkan. Dari sikap si Udin, kira-kira apa ya sikap yang dimiliki oleh si Udin dari gambar itu, dari cerita itu? Iya, betul. Dia adalah seorang yang jujur, punya sikap jujur. Kenapa? Karena meskipun dia menemukan uang, tidak ada satupun yang tahu, dia tidak mengambilnya, tetapi dia memberikan kepada Ibu Guru dan selanjutnya diumumkan. Nah, di halaman 2 kita akan belajar tentang sikap jujurnya Nabi Muhammad SAW.
seperti apa ya sikap jujurnya Nabi Muhammad yang harus kita contoh? Nabi Muhammad itu selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Perkataannya itu apa sih? Perkataan itu adalah berbicara. Berbicara dengan siapapun. Nabi Muhammad selalu jujur. Dan perbuatan. Perbuatan itu sikap. Ketika ada orang, Nabi Muhammad selalu jujur. Ketika tidak ada orang, Nabi Muhammad pun selalu jujur. Dan contoh dari sikap jujurnya Nabi Muhammad itu seperti apa ya? Mau dikasih cerita mau dikasih cerita sama Bu Nisa? Siapa yang mau? Kalau mau, didengarkan dengan baik ya. Nah, Nabi Muhammad mempunyai sikap jujur ditunjukkan ketika Nabi Muhammad masih kecil. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah jujur. Ketika Nabi Muhammad masih usia 12 tahun sudah ditinggal sama ayahnya, sama ibunya. Kemudian sama siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Ketika kakeknya sudah meninggal, Nabi Muhammad sendirian lagi, diasuh oleh pamannya yang namanya Abu Thalib. Nah, pada usia 12 tahun, pamannya mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang. Nah, pada saat berdagang itu, Nabi Muhammad selalu jujur. Tidak pernah mengurangi timbangan, gak pernah mengada-ngadakan ini barang yang bagus, ini barang yang jelek, sesuai dengan barang yang dijual. Tidak pernah mengurangi timbangan, selalu apa adanya. Itu contoh dari sikap jujurnya Nabi Muhammad ketika berdagang. Dan ketika Nabi Muhammad dititipi seseorang barang, dijaga dengan baik, tidak pernah mengambil barang itu dengan semaunya. Ketika orangnya mengambil barang itu masih utuh, Nabi Muhammad mengembalikannya dengan utuh. Nah, itu contoh dari sikap jujurnya Nabi Muhammad ketika berdagang. Dari kejujuran Nabi Muhammad tersebut, sehingga Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin. Apa itu ya Al-Amin? Ada yang tahu apa itu Al-Amin? Apa ya artinya Al-Amin? Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Karena Nabi Muhammad jujur, maka akan dipercayai banyak orang. Kita juga harus mencontohnya supaya kita dipercayai banyak orang, tidak dijauhi orang, tidak dijauhi teman. Tadi sudah belajar sikap jujurnya Nabi Muhammad sehingga diberi gelar apa tadi ya nak? Gelar Al-Amin. Nah, terus apa sih sikap jujur itu? Apa ya sikap jujur itu? Di kelas 1 sepertinya sudah kita pelajari, kita ingat kembali apa itu sikap jujur. Ada yang ingat? Nah, sikap jujur itu berkata yang sebenarnya, tidak dikurangi dan tidak ditambah, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang sebenarnya. Ceritanya Nabi Muhammad bersikap jujur, kita harus mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih contohnya? Yang pertama sudah kita pelajari tadi di halaman 1. Kalau kita menemukan uang, kita harus apa anak-anak? Harus mengembalikan kepada pemiliknya. Tidak hanya uang, tetapi barang apapun harus kita kembalikan kepada pemiliknya.
miliknya. Kalau kita tidak tahu, kita minta bantuan pada Bu Guru. Kita minta bantuan kepada Bapak Ibu Guru untuk mengumumkannya. Nah, selanjutnya contohnya apa lagi? Nah, misalnya teman kita ada yang mengumumkan, pensil ini pensil siapa ya? Karena dia menemukan di kelas, ini milikmu. Tidak, kita harus berani menolaknya. Kita harus berani jujur bahwa itu bukan milik kita. Harus menolaknya. Tidak boleh mengaku-ngaku, itu milikku. Padahal itu bukan milik kalian. Itu namanya bukan jujur, tapi bohong. Lawan dari sikap jujur adalah bohong. Nah, ketika ulangan, kalau sikap jujur bagaimana? Mengerjakan sendiri, tidak boleh lihat-lihat temannya, tidak boleh melihat jawaban temannya, nggak boleh ngelirik-ngelirik, harus dikerjakan dengan sendiri. Itu adalah contoh dari sikap jujur. Nabi Muhammad berpesan kepada kita bahwa kita harus jujur dengan siapapun, dengan teman kita, dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan Bu Guru, dengan Pak Guru, dengan tetangga kita, dan dengan siapapun kita harus jujur, kapanpun dan dimanapun. Ada orang harus jujur, tidak ada orang harus jujur. Itu adalah pesan dari Nabi Muhammad yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tugas dari Bu Nisa, yaitu menceritakan kembali halaman 1 tadi, gambar 1.1 sampai gambar 1.4, dan menceritakan kembali secara singkat saja, tidak usah panjang-panjang, cerita Nabi Muhammad bersikap jujur. Tugasnya ditulis di buku agama, di buku kotak kecil. Selamat mengerjakan. Pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang sikap Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita akhiri dengan berdoa Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.